Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi amirul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat pada kita sehingga kita masih bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, yang saya hormati teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai perspektif pedagogik tentang landasan manajemen pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Ade Ayu Maharani, Zaki Arindita, Indra Rahmadi, Rahmawati Silvia Aziza, Niken Hani Marcelena, Dimas Adi Bima, Ummu Hanifah, Tessa, dan Adam Goni. Latar belakang. Pendidikan merupakan elemen krusial dalam membangun peradaban suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, penyelenggara pendidikan harus dikelola dengan baik melalui manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mencakup serangkai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya pendidikan, baik sumber daya manusia, guru, staf, siswa, sumber daya fisik, sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, serta sumber daya lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk selanjutnya, ada penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Umar Siddiq dan Miftahul Khair menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Selanjutnya adalah pengertian manajemen pendidikan. John DeMille memberi pengertian manajemen sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisasi dalam kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Stoner dan Furman mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ditinjau dari segi bahasa, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Selanjutnya adalah pembahasan. Menurut Asrin dan Sudirman menyebutkan bahwa manajemen pendidikan berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengembangan kinerja dari seluruh elemen lembaga pendidikan untuk menciptakan lulusan peserta didik yang berkualitas, bermoral, dan berkarakter baik. Fungsi dari manajemen pendidikan yaitu yang pertama adalah planning, yaitu upaya perencanaan kegiatan pendidikan berupa program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang kedua adalah organizing, yaitu kegiatan mengelola pendidik dan tenaga kependidikan melalui penempatan struktur untuk mengetahui pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing elemen yang ada di sekolah. Dan yang ketiga yaitu staffing, yaitu kegiatan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing, mulai dari perekrutan, penempatan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi keahlian dari pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan aset utama dalam lembaga pendidikan.
B. Peran dan tanggung jawab manajemen pendidikan, yang dimana manajemen pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Para ahli memiliki pandangan yang beragam tentang peran dan tanggung jawab ini, namun secara umum dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama ada Mulyasa 2015, yang dimana manajemen pendidikan berperan sebagai perencana, pengorganisir, pengarah, dan pengendali proses pendidikan di sekolah. Yang kedua ada Ahmad Dwianto 2016, yang dimana manajemen pendidikan berperan sebagai fasilitator, motivator, dan supervisor dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga ada Muhammad Daryanto 2014, yang dimana manajemen pendidikan berperan sebagai pengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat ada Suparman Usman 2014, yang dimana manajemen pendidikan bertanggung jawab untuk merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan terukur. Selanjutnya menyusun program kerja yang sistematis dan terstruktur. Yang ketiga memimpin dan mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. C. Tantangan dalam manajemen pendidikan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam manajemen pendidikan antara lain. Yang pertama ada kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan kebijakan. Mulyasa dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah, yang dimana ada konsep, strategi, dan implementasi 2013, menekankan bahwa tantangan utama dalam manajemen pendidikan di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan kebijakan yang tidak konsisten. Ia menyoroti bahwa banyak sekolah masih kekurangan guru yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. 2. Keterlibatan stakeholder dan distribusi fasilitas pendidikan. Nama Sudjana dalam manajemen pendidikan, konsep dan aplikasi dalam pengelolaan pendidikan 2014 mengidentifikasi kurangnya keterlibatan stakeholder, rendahnya mutu guru, dan tidak meratanya distribusi fasilitas pendidikan sebagai tantangan besar. Menurutnya, tanpa dukungan dan keterlibatan yang kuat di berbagai pihak, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan sulit tercapai. 3. Kepemimpinan efektif dan dukungan masyarakat. Mulyasa dalam manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah 2017 menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam manajemen pendidikan. Ia menyatakan bahwa pemimpinan yang baik sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti resistensi terhadap perubahan di rendahnya dukungan masyarakat terhadap program-program sekolah. D. Tujuan dan manfaat. Manajemen pendidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk moral dan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cekap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun tujuan dan manfaat manajemen pendidikan pada diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, edukatif, aktif, dan bermakna. Yang kedua, aktif menciptakan potensi peserta didik. Yang ketiga, mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai manajer di lingkungan sekolah. Yang keempat, mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien. Yang kelima, membekali tenaga pendidik dengan ilmu manajemen sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik.
Selanjutnya, hasil pembahasan. Perspektif pedagogik dalam memandang landasan manajemen pendidikan menekankan bahwa aspek-aspek manajerial dan administratif harus selalu berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan perkembangan holistik peserta didik. Manajemen pendidikan tidak sekedar tentang efisiensi dan efektivitas operasional, melainkan juga tentang menciptakan kondisi yang optimal bagi proses belajar mengajar dan pengembangan potensi setiap individu. Dalam pandangan ini, tugas manajemen pendidikan meliputi perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Dari penjelasan yang telah disampaikan, adapun kesimpulan, keberhasilan manajemen pendidikan harus diukur dari kualitas, pengalaman belajar peserta didik, perkembangan potensi mereka, dan kesiapan menghadapi masa depan. Ditekankan pentingnya integritas antara teori manajemen dan prinsip-prinsip pedagogik dalam praktik pendidikan. Manajer pendidikan perlu menjadi pemimpin pedagogis yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran efektif dalam manajemen mereka. Kemudian ada saran. Saran untuk kepala sekolah. 1. Pemimpin pembelajaran. Fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui observasi kelas, diskusi strategis pengajaran, dan pembinaan pedagogik. Yang kedua, bangun tim pedagogik. Bentuk tim guru terbaik untuk meningkatkan inisiatif peningkatan pembelajaran dengan wewenang dan sumber daya yang memadai. Yang kedua ada untuk guru. Penelitian kelas. Lakukan penelitian tindakan kelas untuk menguji strategi pengajaran dan bagikan temuan dengan kolega. Yang kemudian melibatkan peserta didik, meminta masukan dari peserta didik tentang cara belajar terbaik dan sesuaikan pengajaran berdasarkan umpan balik tersebut. Selanjutnya ada profesional komunitas belajar profesional, bergabung atau bentuk kelompok diskusi guru lintas mata pelajaran untuk berbagi praktik pengajaran dan solusi kreatif. Selanjutnya untuk pemerintah, reformasi standar akreditas, integritas indikator kualitas pedagogik dalam standar akreditasi sekolah, termasuk inovasi pengajaran dan pengembangan profesional guru. Yang kemudian dana khusus inovasi pedagogik, alokasikan dana khusus untuk proyek inovasi pedagogik dengan proses aplikasi yang mudah dan fokus pada dampak pembelajaran. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.